Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi kepemimpinan gereja di tengah-tengah bangsa. Nah, jikalau kita membahas mengenai fungsi kepemimpinan gereja tengah bangsa, tentunya kita harus membahas apa itu pemimpin terlebih dahulu. Pemimpin adalah orang yang mampu mengkoordinatori serta mampu mengatur jalannya sebuah rangkaian kegiatan demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, seorang pemimpin tentunya harus memiliki kecerdasan, baik dalam kecerdasan fisik, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Nah, kenapa kecerdasan fisik ini penting? Ini menandakan apakah seorang pemimpin itu mampu lebih cekatan, mampu peka, serta dia ketika memiliki kepekaan dia mampu langsung bertindak, gitu. Lalu kecerdasan emosional ini ialah dia tidak hanya mampu bertindak dengan keadaan yang marah, namun dari kecerdasan emosional yang ada dia mampu mengelolanya itu menjadi ion positif agar orang-orang sadar, orang-orang sekitarnya sadar bahwasanya apa yang dilakukan itu benar atau tidak nih. Dan hal ini lebih ditempatkan lagi jika seorang pemimpin memiliki kecerdasan intelektual. Karena kecerdasan intelektual ini sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Sehingga dari sini dapat dinyatakan bahwasanya jika seorang pemimpin tidak memiliki tahapan ini, tentunya akan memiliki hal-hal yang sedikit banyaknya sulit. Akan tetapi, jikalau mereka sudah memiliki 3 tahapan ini tetapi mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual, itu juga akan menjadi salah satu kendala. Kenapa? Kecerdasan spiritual ini bertujuan untuk memberikan ruang fleksibilitas dari seorang pemimpin terhadap anggotanya, di mana dalam hal ini dinyatakan bahwasanya pemimpin itu tidak boleh kaku. Jadi dari ketidakkakuan ini mewujudkan sebuah korelasi benang merah yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin. Ketika kita sudah tahu nih tahapan-tahapan apa itu pemimpin dan wujud dari pemimpin itu mewujudkan kepemimpinan seperti apa itu kepemimpinan dan bagaimana orang dapat menjadi seorang yang memimpin. Nah, kita harus melihat nih, seperti judul awal, gereja dengan bangsa Indonesia. Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki cirinya, gitu, baik dari suku, ras, budaya, dan lain sebagainya banyak. Namun gereja di sini, kepemimpinan gereja di sini bertujuan bukan untuk membedakan sekat-sekat yang ada, tapi bagaimana gereja dapat mewujudkan misi dari bangsa. Tujuan, nilai luhur bangsa apa? Bhinneka Tunggal Ika. Dari sini, gereja bagaimana mengkorelasikan itu, mengkombinnya agar setiap jemaat memahami bahwasanya walaupun saya Batak, gereja saya HKBP, kamu Jawa, gereja kamu GKJ, kita itu satu. Hal inilah yang harus sebenarnya dihidupkan oleh fungsi kepemimpinan gereja di tengah bangsa, agar mewujudkan namanya korelasi. Jikalau kepemimpinan gereja tidak sampai kepada tataran memahami bagaimana nilai nasionalis, gereja hanya memandang nilai primordial, tentu saja itu tidak akan mewujudkan namanya kesejahteraan dalam kepemimpinan. Tentu ada poin-poin yang telah dilupakan, baik itu dari mungkin saja poin intelektual, atau poin emosional, ataupun poin spiritual, dan yang terakhir ada poin fisik. Mungkin ada dari keempat poin ini yang telah dilupakan oleh seorang pemimpin gereja terhadap mengkorelasikan perannya terhadap bangsa. Namun jikalau gereja mampu mengkorelasikan peran dan kesadaran dirinya diarahkan kepada bangsa, tentu saja akan menciptakan bangsa yang sejahtera dan damai. Karena apa? Di tengah-tengah bangsa sendiri Allah berkarya. Begitu juga di gereja. Di tengah-tengah gereja sendiri Allah juga sudah berkarya. Karena apa? 1-2 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, fungsi kepemimpinan gereja di tengah-tengah bangsa itu sangat penting demi mewujudkan nilai-nilai nasionalis bagi setiap kalangan, baik muda dan tua. Agar apa? Agar kesadaran diri dapat merealisasikan, dapat mengaktualisasikan juga peran-peran diri terhadap nilai-nilai spiritual yang harus dianut dari semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Sekian video dari penjelasan mengenai fungsi kepemimpinan gereja di tengah bangsa Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf jika dalam video ini memiliki beberapa kata yang salah ataupun menyinggung